Tadi itu jadi berantem karena adanya ketidakpahaman, adanya ternyata tidak cocokkan satu sama lainnya, kemudian terus menerus dipaksakan seperti itu. Apalagi ketika bisa tidak ada ruang nafas, tidak ada waktu untuk mereka sendiri istirahat secara psikologis seperti itu. Padahal kembali lagi bahwa manusia adalah makhluk yang unik masing-masingnya seperti itu. Nah, dan ketika di sini kita jadi tim melihat bahwa misalnya kita mendapatkan pasangan yang pendukung utama, yang dihasilkan adalah toxic relationship yang mana kembali lagi melelahkan, bisa berpotensi ada berantem dan sebagainya, dan itu bahkan spekulasi seperti itu. Karena itu di sini kami menekankan bahwasanya narasi ini bukanlah narasi yang terbaik, apalagi mengingat bahwa manusia adalah makhluk pembelajar. Oleh karena itu kami sebagai tim pro di sini lebih menekankan bahwa seharusnya sistem pendukung utama ini datang dari diri sendiri. Kita tidak mengelak bahwasanya ada social support system yang tentunya dibutuhkan oleh setiap orang. Tentu saja, karena kembali lagi manusia juga harus memiliki sumber daya dan juga harus memiliki hubungan sosial satu sama lain. Tetapi yang akan selalu ada dan yang kami kenal dengan diri kita pada akhirnya adalah diri kita sendiri juga. Karena itu diri kita sendiri ini harus menjadi the first step ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika kita membutuhkan dukungan. Dan pun juga bahkan ada urgensi, manajemen emosi, dan juga self control. Terima kasih dan saya bangga menjadi info. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim gabungan menghabiskan waktu 7 menit 7 detik. Lalu, mari kita lanjutkan debat hari ini dengan pembicara pertama tim opposition. Kepada pembicara dari tim opposition, kami persilakan untuk maju ke depan. Tidak tahu masalah dalam waktu 3, 2, 1. Dari tentang motif ini merupakan motif menyesalkan yang berarti kejadian sudah terjadi dan perdebatannya bertitik pada banyaknya atau bagaimana bagusnya dampak yang diberikan dari adanya narasi ini. Nah, yang mana kami setuju bahwa narasi ini berdampak dengan sangat baik. Kita lihat definisinya pasangan ini bisa dimaksud dari pacar atau misalnya mereka sudah menikah seperti suami istri atau mungkin yang berarti mereka tinggal bareng. Tapi juga support secara kalimat ini adalah pasangan itu akan menjadi moral support seperti moral support atau memberikan afirmasi positif atau menjadi tempat berkeluh kesah, dan juga ini akan resiprokal atau saling satu sama lain akan memberikan hal yang sama. Tidak satu satunya bahwa dunia ini sudah sangat menjelang segala tekanan di masyarakat didukung membangun sudah cepat dan individualis. Oleh karena itu, maksudnya langsung saja masuk ke debat. Tim pro hadir dengan iya nantinya manusia itu harus manusia itu dinamis, jadi seharusnya juga bagaimana penyelesaian problem mereka adalah bercerita ke orang yang berbeda karena harusnya dinamis.
karena lihat bagaimana nantinya akan ada selalu pertengkaran segala macamnya. Makis yang pertama A, ini tidak eksklusif karena semua pertengkaran atau konflik akan selalu ada bahkan ke keluarga, ke pasangan segala macamnya. Sehingga pada akhirnya kalau kita mau dinamika dan akan selalu berbeda, oh misalnya lagi ada masalah dari teman A, maka aku akan ke teman B ya. Atau misalnya dari keluarga, maka aku akan ke teman B. Nanti bahwa pada akhirnya kita tidak bisa selalu berganti-ganti atau menggunakan ini sebagai komplementasi untuk selalu berganti-ganti, karena notice juga bahwa masalah yang kita miliki itu akan selalu sama. Tidak akan selalu sama, tapi bagaimana pada akhirnya kamu tidak akan mungkin menceritakan ceritamu ke semua orang, karena exactly dunia sudah sangat kapitalis, sudah sangat jahat, kamu tidak akan langsung serta-merta menceritakan kekuranganmu karena ini akan menjadi celah untuk lawan. Ataupun yang kedua, kamu juga akan sangat lelah, bukan? Maksudnya ketika kamu harus menceritakan ulang lagi ke teman A, ke teman B, ke teman C. Selain karena kamu malu, karena kamu menunjukkan bahwa ini adalah sisi Fulana Bruno, kamu juga ini tidak akan efisien untuk kamu di dunia kapitalis ini. Kamu yang harusnya mungkin bisa hanya cerita 5 menit, kamu harus menjelaskan tentang 30 menit terlebih dahulu, padahal kamu masih ada deadline. Tapi memasuki argumen. Dan juga sekaligus akan menyanggah di battle poin di battle lainnya. Nah, langsung dijustifikasi. Kenapa pada akhirnya sisi kami penting untuk narasi ini berkembang, untuk kita bergantung, tidak apa-apa untuk misalnya bergantung pada pasangan sebagai sistem mendukung utama. Karena penting exactly tadi, karena misalnya di dunia yang sudah sangat kapitalis ini, kita akan sangat lagi untuk memberikan pencapaian, bukan? Kita akan ada lagi untuk kita menjadi gengsi dan kita meminjam stres tersebut. Atau worst case scenario-nya adalah akan adanya depresi. Sehingga pada akhirnya kamu tidak akan bisa berfungsi secara fungsional dan kamu membutuhkan orang lain untuk membantu. Mungkin misalnya let's say di keluarga sekalipun yang lingkup terdekat kamu, lihat bagaimana adanya misalnya hierarki keluarga dan juga bagaimana misalnya kamu secara ketika waktu algoritma tidak segitu bagusnya kamu menjadi sandwich generation, pada akhirnya kamu akan semakin likelihood untuk akan merefresh cerita tersebut, bukan? Sehingga pada akhirnya apa? Ketika misalnya kamu depresi atau ketika kamu ada masalah, kamu hanya akan menghadapinya sendiri, dan ini hanya akan jadi buang waktu yang justru akan mengganggu produktivitasmu dan akan justru akan memperburuk kesehatan mental kamu. Mengapa tidak ada justifikasi untuk narasi ini berkembang? Karena exactly sesimpel bahwa manusia adalah makhluk sosial, bukan? Pada akhirnya kamu akan membutuhkan setidaknya satu orang untuk kamu bisa realize. Tapi bagaimana prosesnya pada akhirnya ini akan dijustifikasi boleh-boleh saja. Lihat karakterisasi dari pasangan itu sendiri. Satu, bahwa pasangan itu adalah romantic partner, yang mana nanti romantic partner yang pada akhirnya ini tidak bisa di-replace oleh keluarga atau misalnya teman, karena mereka hanya platonik. Sehingga pada akhirnya mereka juga notice, mereka juga akan mengetahui juga banyak hal. Tadi kamu akan menceritakan cerita yang mungkin kamu mau ceritakan teman, tapi kamu cerita akan ke mereka. Dan juga yang karakteristik kedua, kebanyakan dari pasangan adalah masih umuran, atau setidaknya mungkin mereka let's say paling jauh 10 tahun, atau sebenarnya mereka pasti akan punya vision ke depan. Tapi ketika mereka misalnya seumuran, pada akhirnya akan banyak hal yang kayak, oh iya, aku akan langsung memahami cerita kamu. Oh iya, karena kita punya vision ke depan, aku akan ada tendensi untuk aku mau menemani kamu, ayo kita selesaikan ini bersama-sama. Pada akhirnya ketika mereka punya vision atau misalnya mereka melihat ke depan, pada akhirnya support system yang berdasarkan dari pasangan ini akan lebih sustain. Karena notice bahwa pasangan masih selalu memprioritaskanmu, karena kamu lah satu-satunya yang dimiliki di diri mereka. Jadi dengan keluarga kamu mungkin punya 2 saudara, kamu mungkin punya 15 teman. Tapi lihat juga bagaimana ketika misalnya kamu bergantung pada keluarga atau misalnya ke teman, kamu tidak akan jadi prioritas utama, bukan? Kalau misalnya orang tua gitu, orang tua pasti akan memprioritaskan anaknya yang lain juga ketika misalnya itu lebih urgent. Atau misalnya ketika orang tua pada akhirnya juga tidak akan seproduktif itu, dan pada akhirnya akan tua dan ada penurunan kognitif, sehingga tidak akan menjadi fully support system. Kalau pada akhirnya memasuki menyenggol dari argumen tim pro bahwa nantinya akan ada ketakutan, oh dia kebergantungan ada di mana? Aku sama tidak, tapi karena dunia ini kapitalis, pada akhirnya kamu akan tetap sebagai individu dewasa, kamu akan punya rasionalitas untuk aku juga nggak bisa loh membawa pasanganku kemanapun ke tempat kerja ketika aku breakdown. Pada akhirnya kamu tetap akan sadar anyway bahwa oh iya, aku nggak bisa berangkat ke tempat kerja, tetapi pada akhirnya tanggung jawab pribadi bagaimana pekerjaan vokasi dan segala macamnya adalah ada di situ. Tapi yang kedua, kalau misalnya pada akhirnya bergantung, kamu tiap malam kamu harus curhat terlebih dahulu segala macamnya, tapi tidak apa-apa karena ini sekali mutualisme, bukan? Pada akhirnya pasangan juga adalah entitas manusia juga yang hidup sendiri. Jadi pada akhirnya kamu juga akan memiliki kewajiban secara tidak langsung untuk kamu juga memberikan hal yang sama. Maksudnya banyak poin argumen yang kedua, mengapa pada akhirnya yang berdampak baik di sisi kami, makin kesehatan mental di sisi kami akan lebih baik karena dukungan yang diberikan dari
pasangan akan lebih baik dan efektif. Mengapa prosesnya? Pertama, tadi mental sepantaran. Ketika misalnya kamu pacaran dengan teman yang seangkatan, atau misalnya kamu mungkin yang dengan 5 tahun, pada akhirnya kamu akan mendapatkan, oh iya aku paham, emang panitian itu susah banget loh. Ada perasaan yang kayak kamu dipahami, yang ini belum tentu didapatkan oleh keluarga. Kalau keluarga ataupun teman misalnya mengetahui atau juga sama-sama jika menceritakan, tapi mereka tidak turut hadir dalam kegiatan tersebut, atau juga bagaimana romantis misalnya keluarga ada jarak umur sehingga mereka akan mempersepsikan atau memiliki pandangan atau POV tersendiri terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Tapi yang kedua juga ini akan memberikan afeksi romantis yang eksklusif. Notice yang pertama, ketika pasangan memberikan unconditional love, ketika misalnya pada akhirnya kamu pada akhirnya dia friendship segala macamnya, kan belum tentu akan memberikan kamu akan tetap stay di kamu. Mereka juga punya kegiatan tersendiri. Ketika kamu dysfunctional, belum tentu teman akan langsung hadir. Oke, ayo kita langsung ke RS atau bagaimana segala macamnya. Tapi, example karena kamu salah satu-satunya di hidup pasangan juga, pada akhirnya dia akan tetap diterima-terima aja karena cinta. Tapi yang kedua, juga kamu akan merasa diinginkan karena kamu satu-satunya. Ada setidaknya motivasi untuk kamu keluar dari siklus ketika kamu misalnya lagi sedih atau segala macamnya untuk bertahan untuk memberikan feedback ke pasangan karena exactly, oh iya aku lagi bisa bergantung diri dan dia lagi bisa bergantung pada aku, jadi aku mau juga untuk berubah. Tapi walaupun yang ketiga juga pada akhirnya ini akan lebih less transaksional dibandingkan hubungan ini dengan keluarga atau teman, karena exactly karena pada akhirnya pasangan adalah satu titik satuan. Tapi even if pasangan nggak cocok atau pada akhirnya akan pergi, tidak apa-apa. Yang pertama, ketika tidak cocok kita bisa kompromi, karena pada akhirnya hubungan adalah soal kompromi. Ataupun yang kedua pada akhirnya bisa mencari pasangan baru menjadi cinta. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim opposition menghabiskan waktu 7 menit 27 detik. Melanjutkan debat hari ini, saya memanggil pembicara kedua dari tim government. Kepada pembicara dari tim government, kami persilakan untuk maju ke depan. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Al-Ghazali dan saya akan memberikan beberapa bantahan dan beberapa argumen untuk mendukung proposal saya. Pertama adalah soal bahwa karena pasangan dia yang paling lama, dia akan semakin memahami dan sebagainya. Kami perlu menegaskan bahwa waktu yang lama itu bukan standar dari sesuatu itu adalah hal yang benar. Jika kita ambil satu atau sebuah contoh misalnya, kita memiliki teman yang sudah 10 tahun bersama kita dan kita juga memiliki teman yang kebetulan juga baru 3 bulan bersama kita dan kita merasa bahwa problem solving atau misalnya cara kita untuk mempersih stres itu lebih cocok dengan teman yang 1 bulan itu, maka itu membuktikan bahwa waktu pada akhirnya bukan menjadi standar dari kebenaran itu sendiri. Atau standar bahwa karena dia lama maka kita harus bergantung pada hal-hal itu. Itu adalah bantahan yang pertama. Lalu yang kedua adalah soal efisiensi, bantahan-bantahan mengenai efisiensi dan kawan-kawannya. Kita harus melihat bahwa ketika kita melakukan semacam heuristik, kalau aku ada masalah aku akan ke orang ini, kalau ada masalah aku akan ke orang itu terus atau orang yang sama, maka persepsinya akan jadi limited dan bahkan itu akan bisa menjadi tidak solve. Justru ketika misalnya masalah itu dalam tanda kutip kontekstual atau penyelesaian masalahnya bersifat kontekstual, di mana ketika misalnya masalahnya ada di ruang kerja dan kita membicarakan itu mungkin dengan orang-orang yang possible untuk misalnya kita ceritakan di ruang kerja, justru argumen efisiensi itu justru ada di pihak proposisi. Karena mereka akan sudah memahami bagaimana konteks dari masalah tersebut atau seminimnya adalah konteks dari lingkungan itu. Itu adalah argumen-argumen bantahan yang akan saya bawakan. Lalu kita masuk ke beberapa argumen untuk mempertegas posisi kami. Oke, kita masuk yang pertama. Ada satu implikasi ketika kita apa naruh kata utama dalam hal seperti ini, yaitu adalah bahwa secara sosial orang-orang akan membuat semacam subconsciously bias atau dia membuat heuristik. Jadi ketika kita nanti misalnya membicarakan masalah ke teman kita kayak kenapa dan mereka mungkin akan menjawab, kenapa lu nggak membicarakan ini dengan pacar lu?
Itu adalah salah satu konsekuensi ketika kita membuat heuristik bahwa oh kalau ada masalah, apapun masalahnya maka pergilah ke pasangan itu. Itu adalah implikasi yang semestinya kita hindari. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ketika narasi-narasi untuk menjadikan ada sistem pendukung yang utama dan sebagainya, itu akan membuat individu dalam kondisi dia sedang misalnya mengalami emosi yang baik-baik saja, dalam kondisi dia bisa mempersip sesuatu atau mengantisipasi sesuatu, dia justru akan limited. Dia akan merasa bahwa oh aku sudah punya sistem 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 untuk melaporkan kesehatan mentalku karena ada pasanganku. Padahal ini justru bertentangan. Ketika kita dalam kondisi yang normal-normal saja atau kondisi kita istilahnya mengalami emosi positif, justru menurut Will and Broden teori justru adalah saatnya kesempatan kita untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada. Bukan dengan membuat heuristik bahwa oh aku sudah punya penyokong sistem kesehatan mentalku, jadinya aku mungkin tidak usah atau tidak perlu. Dan pada akhirnya juga argumen utama ini bermasalah, tidak, terima kasih. Argumen utama ini bermasalah dalam artian mereka bagaimanapun akan membuat otak kita merasa bahwa opini-opini lain less kredibel. Padahal saya akan jelaskan salah satu model, akan mengelaborasi model dari pembicara satu mengenai salah satu konsep bagaimana orang mempersif stres dalam psikologi. Lalu secara individu ini juga akan bermasalah karena kategorisasi utama justru bertentangan dengan model Lazarus. Model Lazarus mempersepsikan bahwa individu adalah seseorang yang harus fleksibel, tidak bisa memakai heuristik singkat. Jika misalnya jika aku bermasalah maka aku nangis, apapun masalahnya maka aku harus menangis. Itu tidak bisa seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Justru dalam model Lazarus, ketika kita mempersif suatu stres, salah satu indikator utama adalah apakah situasinya terkontrol atau tidak terkontrol. Dan apapun masalahnya, sebenarnya objektif utama dari model Lazarus adalah apakah dia bisa mempersif, apakah ada sumber daya yang tersedia atau tidak. Apakah ada beragam sumber daya yang tersedia atau tidak. Ada berapa banyak sebenarnya sumber daya yang aku punya. Apakah hanya satu, apakah ada beragam, dan sebagainya. Dan justru ketika misalnya kita mempersempit karena argumen-argumen kata-kata utama ini, ketika kita mempersempit sumber daya yang ada, menurut model itu kita akan cenderung untuk melakukan yang disebut sebagai unhealthy coping. Betul, kita melakukan problem solving coping, cuman itu tidak unhealthy, itu tidak adaptif, itu tidak akan merespon situasi-situasi yang sifatnya sifat-sifatnya akan ekstrim. Lalu juga ya, lalu juga argumen-argumen yang kedua, kan tadi secara individu ini akan bermasalah karena bertentangan dengan model Lazarus. Lalu juga ini juga akan bermasalah dalam artian karena ketika kita menempatkan sesuatu atau kata-kata yang utama sesuai dengan teorinya Banduran, kita akan menempatkan sesuatu atau menempatkan semacam ekspektasi, di mana kita harus meyakini bahwa terkadang dalam masalah-masalah tertentu pasangan kita mungkin tidak kredibel untuk menjawab masalah-masalah tersebut, dan ekspektasi-ekspektasi ini jika tidak dipenuhi justru akan memperburuk masalahnya. Ini juga menjadi masalah Dewan Juri yang terhormat. Ketika kita ini bisa membuat pembuatan coping yang nggak sesuai, di mana seharusnya masalah A, masalah di pertemanan, masalah di dalam circle mungkin ditangani atau di-solve dengan orang-orang di dalam circle itu sendiri. Namun dia memilih untuk pergi ke orang yang mungkin tidak relevan atau mungkin hanya memberikan coping sementara. Lalu apa yang dipropos? Apa yang dipropos adalah sebenarnya adalah untuk menghilangkan atau meminimalisasi kata-kata utama-utama seperti itu, agar individu itu bisa mengidentifikasi beragam sumber daya, bahwa ada orang tua, bahwa ada teman, bahwa ada layanan konseling, bahwa sekarang sudah ada kemajuan teknologi dan sebagainya. Bahwa pada masalah ini aku bisa pergi ke orang tuaku, bahwa kalau pasanganku lagi nggak bisa, aku bisa pergi ke sini, bahwa ketika nanti ini pun nggak bisa, aku bisa pergi ke sini, dan pada akhirnya individu itu lagi-lagi akan mengalami yang disebut sebagai dia tidak mengalami functional fixedness, dan dia akan mengalami berbagai kondisi di mana aku mempunyai beragam sumber daya yang ada dan aku bisa menempatkan itu sesuai dengan isu dari masalah tersebut. Mungkin sekian argumen yang bisa aku berikan. Terima kasih. Bangga menjadi proposisi.
Terima kasih. Pembicara kedua dari tim government menghabiskan waktu 7 menit 19 detik. Selanjutnya, saya memanggil pembicara kedua dari tim opposition. Pembicara dari tim opposition kami persilakan untuk maju ke depan. Tiga, dua, satu. Akan dimulai dengan beberapa ibarat terlebih dahulu dengan diri. Yang pertama, kita lihat bahwa mereka memfokuskan pada bagaimana coping mechanism ini akan tidak sesuai dan pada akhirnya bagaimana ini akan berdampak pada aktor vulnerable yang jelas ada di Mosi. Coping mechanism seperti problem focus coping, stres yang digunakan tim lawan, oke ini sesuai konteks. Tapi yang pertama, focus coping stres itu tidak hanya problem focus coping, kita lihat bagaimana di dunia kami, kita akan membuat bagaimana pada akhirnya affection coping dan lain sebagainya. Tidak semua dukungan yang dibutuhkan adalah bentuk saran ataupun evaluasi dan lain sebagainya. Kita tidak menjelaskan bahwa pada akhirnya benefit saran dan lain sebagainya ini akan lebih baik di sisi kami atau di sisi mereka. Kemudian yang kedua, tapi oke, kita ikut di lawan bahwa penyelesaian masalah dan lain sebagainya, itu mereka nggak jelasin kenapa saran relevan dari teman itu akan menjadi lebih baik di sisi mereka. Kemudian kita masuk ke kegagalan selanjutnya. Mereka menyebutkan bahwa pada akhirnya dependensi itu akan menjadi buruk. Notice, bagaimana pada akhirnya dependensi buruk ini akan menjadi argumen surface karena di pembicaraan kedua tidak dijelaskan bagaimana dependensi buruk ini akan buruk pada akhirnya dan lain sebagainya. Lihat pada Mosi, kita cari tokoh utama untuk membantu kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, jelas, kalaupun mereka membawa aktor-aktor lain seperti misalkan keluarga dan lain sebagainya, kalau utama itu pasti akan dependensi Dewan Juri. Kita lihat bagaimana pada akhirnya orang-orang akan terus-terusan bertemu dengan orang yang diandalkannya itu sendiri karena ini adalah utama. Mereka justru terlalu bermain di kasus negatif. Lihat bagaimana pembicaraan kedua membawakan bahwa individu punya masalah dan pada akhirnya akan membawakan pada pasangan dan lain sebagainya. Ini terlalu bermain di kasus negatif, di mana pada akhirnya ini justru akan membebani argumentasi yang mereka bawakan. Lihat bagaimana kasus positif di sisi kami. Lihat ketika bagaimana kasus positif ini di sisi mereka akan bagaimana. Kesehatan mental positif dan lain sebagainya. Kalau ada kabar bahagia dan lain sebagainya ataupun afeksi positif dan afirmasi positif lainnya, bagaimana mereka akan menjelaskan dan pada akhirnya akan memberikan benefit di sisi kami, di mana ini jelas tidak ada di sisi mereka. Cerita kesiapan dan lain sebagainya ini justru tidak ada di sisi mereka. Di sisi kami akan lebih baik, nanti akan dijelaskan di argumen. Kita masuk ke argumen. Argumen secara prinsip. Kenapa secara prinsip menjadikan pasangan sebagai sistem pendukung utama ini akan lebih baik? Yang pertama, lihat karakterisasi pasangan atau individu, suami istri ataupun pacar dan lain sebagainya. Ini jelas disebutkan di framing yang disebutkan oleh pembicara pertama di proposisi. Kita lihat bahwa dunia ini sudah sosial dan lain sebagainya. Kita butuh yang namanya satu sama lain dan lain sebagainya. Tapi notice, ketika sosial ini justru menjadikan dunia kompetitif, maka tentu di dunia yang ada di sisi kami membutuhkan orang terdekat dan lain sebagainya. Lihat bagaimana kalau misal Pro membawakan individualistik, gimana pada akhirnya kalau kasusnya individualistik, justru ini akan lebih bagus di sisi kami Dewan Juri, karena pada akhirnya orang yang individualistik itu justru akan membutuhkan sisi afeksi dan lain sebagainya. Kita masuk ke karakterisasi masyarakat. Karakteristik masyarakat yang individualis. Orang butuh seseorang buat kesehatan mental. Nah di sisi Pro justru akan lebih sulit karena pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan afeksi yang beneficial di sisi mereka. Tapi kita lanjut ke proses. Bagaimana pada akhirnya di sisi kami ini akan lebih baik. Kita akan menjelaskan bahwa pada akhirnya pasangan akan mengkompromi. Kalau misal, let's say, untuk merubah sikap yang nggak mau dari pasangan ataupun tidak bisa memenuhi apa keinginan pasangan. Kenapa ini bisa lebih baik Dewan Juri? Yang pertama, pasangan itu merupakan hal teman yang sebaya dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya ini akan lebih mudah untuk dikompromi. Bagaimana pada akhirnya kalau keluarga dan lain sebagainya ataupun teman dan lain sebagainya itu dikompromi, itu akan lebih sulit di sisi mereka. Tapi yang kedua, kalau orang atau pasangan nggak bisa memenuhi gimana? Balik lagi yang pertama, bisa kompromi dan lagi. Tapi yang kedua, kita lihat bagaimana pada akhirnya orang akan mengganti pasangan dengan yang lebih cocok di sisi individu. Kenapa ini akan menjadi lebih baik? Pertama, kalau individu salah pasangan, justru ketika dia menetapkan dan bertetap dan lain sebagainya itu akan lebih buruk karena pada akhirnya
individu akan mendapatkan hal yang lebih banyak justru ketika dia mempertahankan toxic relationship dan lain sebagainya. Lihat kalau individu, tapi yang kedua, lihat kalau individu membawa pasangan, dia akan lebih fleksibel dan lain pada akhirnya berbeda dengan keluarga ataupun lain sebagainya. Pada akhirnya kita lihat bagaimana di sisi pro maupun di sisi kontra. Ketika kita menggunakan keluarga ataupun teman dan lain sebagainya, lihat ketika kita ganti keluarga itu akan menjadi lebih sulit karena pada akhirnya keluarga itu lebih struktural dan pada akhirnya nggak mungkin kita bisa ganti orang tua dan lain sebagainya. Let's say kita masuk ke teman dan lain sebagainya. Dimana ini pada akhirnya nggak bisa diganti. Karena kita lihat bagaimana menjalin hubungan yang dari awal itu akan lebih sulit. Bagaimana kita kenalan lagi dengan orang tersebut dan lain sebagainya. Ini akan menjadi proses yang lebih lama. Tapi kita masuk ke argumentasi benefit. Kita masuk ke benefit pasangan kita. Yang pertama, ini akan lebih dinamis. Kenapa ini akan terjadi lebih dinamis di sisi kita? Karena exactly yang sudah saya sebutkan, bahwa pada akhirnya pasangan akan dapat mengkompromikan bagaimana keinginan yang disebutkan oleh mereka masing-masing. Bagaimana pada akhirnya dua orang yang saling butuh afeksi ataupun butuh untuk meluapkan perasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kemudian B, dunia ini cepat dan strategis. Nah, maka dari itu, ketika dunia ini cepat dan strategis, maka adaptasi akan diperlukan untuk lebih cepat. Kenapa di sisi kami akan lebih cepat? Karena kita fokus pada tokoh utama, yakni satu orang saja. Seperti yang disebutkan di pembicaraan pertama, bahwa pada akhirnya, kalaupun ini akan melibatkan banyak orang, ini akan membawakan proses yang lebih lama pada akhirnya. Kemudian yang kita masuk selanjutnya. Pada akhirnya, ini akan lebih sustain, seperti yang disebutkan oleh pembicaraan pertama. Tapi saya akan membuat ekstensi argumentasi ini. Kenapa pada akhirnya lebih sustain itu akan lebih baik di sisi kami. Kita lihat bagaimana pasangan itu mendapatkan dukungan moral, dan pada akhirnya dia akan lebih berdaya dan lain sebagainya. Ketika dia menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan moral dan sebagainya, dia mendapatkan dukungan dari pasangannya, itu akan mendapatkan benefit yang lebih banyak di sisi kami. Kita lihat kesehatan mental pun. Ketika kita menyebutkan karakteristik pasangan yang seumur hidup dan lain sebagainya, orang itu akan mendapatkan benefit-benefit yang lebih sustain pada akhirnya. Kemudian kita masuk ke kenapa afeksi romantis akan eksklusif di sisi kita. Kenapa afeksi romantis itu penting? Pertama, itu nggak bisa didapat dari pihak manapun dewan juri selain dari pasangan. Kita lihat bagaimana pelukan dan lain sebagainya itu tidak bisa didapat dari teman ataupun misal dari teman yang selawan jenis gitu pada akhirnya. Pun di sisi kita, afeksi orang tua, teman dan lain sebagainya akan terjadi juga di sisi kami. Ketika mungkin proposisi akan datang dengan, oh iya, bagaimana dengan afeksi teman, orang tua, dan lain sebagainya di dunia kami? Ya tentu, di sisi kami juga ini akan terjadi, tapi kita akan menjadikan pasangan itu menjadi hal yang utama. Kenapa? Karena tidak akan ada transaksional hubungan romantis. Kenapa ini penting? Karena pada akhirnya tujuannya sama, dan let's say, kalaupun nggak sama, pada akhirnya balik lagi, kita akan mengkompromikan ini bagaimana pada akhirnya. Lihat gimana, banyak satu generation itu justru akan membawakan transaksional pada keluarganya. Tapi ketika kita membawakan pasangan, ini justru akan nggak transaksional loh. Jadi kita bangga mendukung oposisi. Terima kasih. Pembicara kedua dari tim opposition menghabiskan waktu 7 menit 25 detik. Hadirin sekalian dan para juri yang terhormat, ini merupakan pembicara ketiga dari tim government. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Jika dasar logika dari tim kontra adalah bahwa hubungan romantis tidak akan menjadi transaksional karena saling membutuhkan, dan tim proposisi mengatakan bahwa hubungan transaksional bisa ada di mana aja. Ketika ada narasi bahwa pasangan harus menjadi sistem pendukung utama, kita akan mencari mengeluarkan masalah hanya kepada mereka, membagikan sebahagian hanya kepada mereka. Ketika hanya itu ada, artinya kita menutupi kemungkinan hubungan sosial yang mungkin terjadi kepada orang lain. Apa artinya? Ketika ada masalah dengan keluarga kita bilang kita berantem dengan orang tua kita, yang kita lakukan bukan cerita dengan saudara kita yang mungkin memiliki resonansi sosial yang lebih kuat dibandingkan pacar kita, karena kita menghadapi orang tua yang sama. Kita menutup kemungkinan kita bisa membangun hubungan dengan saudara kita
mencari tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi tersebut dengan orang tua kita. Yang kita lakukan adalah, oke, saya bermasalah, bermarah dan bermasalah dengan orang tua saya akan pulang dan cerita dengan pacar saya. Di mana pacar saya yang mungkin sudah ada masalah dengan keluarganya sendiri harus merasa stres karena hal tersebut juga terjadi pada dia. Yang kita mau lakukan adalah di sini bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bercerita dengan orang-orang yang mungkin bisa menyelesaikannya pada hari itu juga. Misalnya di kerja itu sendiri kita bertemu dengan bos kita yang mungkin problematik dan kita cerita dengan rekan kerja kita dan kita selesaikan di situ juga. Karena setelah kita mengkomplain dan kita mendapatkan resumasi sosial, kita sudah mendapatkan emotional support karena kita memiliki rekan yang pernah dengan orang yang sama. Itu silakan dari tim oposisi. Oh ya, izin bertanya, bagaimana kalau misalkan individu tersebut ingin menyelesaikan masalahnya hanya ingin mendapatkan dukungan moral, sentimentalnya saja? Betul, jika orang tersebut hanya ingin mendapatkan dukungan mental, kenapa pacar belum tentu menjadi orang yang bisa menyelesaikan semua masalah tersebut? Karena konteks itu penting, seperti yang saya katakan, efisiensi waktu itu agak sampai kalau kita menjelaskan semuanya kepada orang yang sama terus menerus. Karena belum tentu pacar kita tahu apa yang terjadi sebenarnya seharian di kantor. Teman kerja kita duduk di samping aku tuh pas banget mengalami masalah yang sama dan dia melihat semua hal tersebut terjadi. Kita tidak langsung menyelesaikan masalah karena kita tidak akan diajar misalnya file sendiri kita sendiri dari kerjaan sendiri atau kita marah-marah terhadap bos kita. Itu tentu saja tidak realistis. Yang kita bisa dapatkan dari teman-teman kerja kita adalah iya ya kita kayak gini atau pas selalu sih kayak gini dan itu sudah cukup sebagai emotional support. Itulah kenapa sistem pendukung utama itu tidak pernah hanya satu aja dan ada utamanya. Karena setiap komunikasi itu pasti ada pendukung utama. Ketika masalahnya berhubungan dengan kerja, maka sistem pendukung utama aku adalah rekan kerja yang menghadapi masalah yang sama. Jika aku menghadapi keluarga aku misalnya berhubungan dengan orang tua, maka sistem pendukung utama yang paling benar yang memiliki koneksi yang benar yang bisa mendapatkan resonansi yang dikatakan oleh oposisi tadi adalah saudara-saudara aku yang mengalami masalah yang sama. Dan sebuah narasi bahwa pasangan harus menjadi sistem pendukung utama itu pertama tidak realistis dan efisien secara waktu. Pada akhirnya kita membawakan masalah-masalah yang harusnya secara ideal udah bisa selesai dengan mendapatkan resonansi emosi tersebut dengan orang-orang lain dengan tidak bawakan kepada pasangan mereka. Dan kedua, kenapa sekarang dengan adanya narasi ini itu malah memperburuk hubungan antara sebuah pasangan? Misalnya, ketika kita mengatakan tentang hubungan sistem pendukung utama, tentu saja mereka melampiaskan adalah emosi yang negatif. Ketika kita menceritakan tersebut semua pada satu orang, kita harus menganggap sebuah konteks yang penting, yaitu pacar kita itu tidak selalu baik-baik saja. Ada waktu ketika keduanya itu capek, dan ketika kita menganggap mereka sebagai sistem pendukung utama dan melampiaskan semuanya pada dia, belum tentu dia dapat memberikan jawaban yang positif atau memberikan resonansi emosi tersebut, karena itu juga menghabiskan emosi mereka sendiri. Nah, pada saat itu adalah waktu di mana sistem pendukung utama ini tidak menjadi ideal dan tidak menjadi solusi yang paling benar. Jadi penting kalau kita mengingatkan hal tersebut. Maka apa sebenarnya penting dari debat ini yang harus kita lihat? Pertama, dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Pertama, ketika kita menceritakan sesuatu tidak hanya terhadap pacar kita juga membuka diri kepada orang lain, pada orang-orang yang memiliki masalah sama kita. Bahwa hubungan sehat yang penting dikatakan oleh pembicara pertama kita, di mana sebagai seorang yang ideal, seorang individu yang sehat, kamu tidak hanya memiliki hubungan dengan satu orang saja, tapi kamu bisa mencari orang-orang lain. Ini penting, kenapa? Selama hidup kita, mereka juga mengakui kalau misalnya pacar kita itu mungkin ganti, kita mungkin memiliki pasangan lain, walaupun kita sudah berpacaran selama bertahun-tahun. Ini penting, karena ketika waktu tersebut terjadi, siapa yang akan menjadi pendukung kamu jika pendukung utama itu tiba-tiba tidak ada? Berbagai alasan, karena berbagai alasan bisa terjadi secara realistis. Ketika hal tersebut terjadi, maka yang standar yang mereka mengatakan tadi yaitu secara sufisiensi, apakah bakal resilient dan bakal tahan lama secara sustain pada jangka waktu, adalah ketika kita menganggap narasi yang lain, yaitu narasi di mana sistem pendukung utama itu tidak ada, dan kita menganggap bahwa sistem pendukung itu harus bervariasi. Oleh karena itu, kita melihat yang apa yang terjadi pada saat ini, ketika narasi bahwa pasangan baru itu ada, adalah orang-orang yang sudah vulnerable, membutuhkan dukungan. Ketika mereka kehilangan pasangan, mereka seketika langsung panik dan mereka jatuh di bahkan lebih depresinya dan lain-lain. Lalu kedua juga, ketika mereka menyadari bahwa pasangan mereka itu yang selama ini mereka kodependensi, mereka menganggap bahwa mereka sebagai sistem utama, ketika mereka putus ataupun mereka merasa mereka tidak mendapatkan dukungan moral atau resonansi aja gak harus menyelesaikan masalah yang tidak ideal, terjadi. Mereka jadinya membenci pasangan mereka itu sendiri. Dan bagaimana cara mereka coping pada saat ini ketika mereka selama ini diberikan narasi bahwa sistem pendukung utama itu selalu pasangan. Siapa yang bisa mereka dekati? Ketika mereka tidak pernah menceritakan hal-hal tersebut pada saudara mereka, tidak pernah menceritakan kepada rekan kerja mereka. Mereka hanya fokus pada sistem kapitalis seperti itu.
Yang kita katakan adalah saat ini narasi tersebut menyebabkan masalah-masalah tersebut terjadi. Oleh karena itu, Tuhan itu menyesalkan hal tersebut. Sedangkan jika kita melihat dunia lain di mana narasi tersebut tidak dipasangkan, kita merasakan bahwa ide narasi pendukung utama itu seharusnya bervariasi. Pertama, presidensi itu lebih baik. Kita itu menyelesaikan masalah sesuai dengan waktu dan juga konteks. Dan tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena satu lirikan matanya kita udah tahu ini orang bermasalah dan kita semua setuju dengan hal tersebut. Resonansi bahwa kita semuanya bersama di dalam itu dan cukup di sisi kita dan itu bisa ada di berbagai tempat. Kedua, secara adaptasi kita bisa melihat bahwa kita bisa menyesuaikan diri dengan berbagai macam emosi dan juga tekan itu sendiri. Oleh karena itu kita merasa secara ideal narasi yang seharusnya ada itu bukan narasi seperti ini di mana pasangan adalah orang utama itu sendiri. Beberapa hal untuk mengkonklusi debate ini secara moral, kita membahas dua hal. Pertama, kita membuktikan bahwa narasi tersebut itu tidak harus ada untuk bisa mendapatkan hubungan yang non-transaksional yang diinginkan oleh tim oposisi. Namun kedua, ketika secara dinamis dan resiliensi, kita menunjukkan bahwa itu bisa terjadi ketika komunitas berbeda, kita mendapatkan lebih banyak perspektif. Namun yang ketiga, ketika kita menggunakan sistem pendukung utama, tentu saja ada sebuah sistem prioritas di mana kamu akan mendengarkan opini dari pasangan kamu lebih baik daripada mungkin pasangan dari rekan kerja kamu. Namun mungkin secara idealistis dan realistis juga yang sebenarnya lebih menguntungkan ketika kamu mendengarkan misalnya opini dari rekan kerja dibandingkan pacar kamu. Yang kita inginkan adalah nasionalitas seperti itu yang kita bisa tahu kita cinta pacar kita tentu saja cinta kepada kita, tapi belum tentu semua opini dari dia itu pasti benar dan pasti mendukung kita dan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu Dewan menyelesaikan narasi ini bangga untuk berhenti proses. Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim government menghabiskan waktu 7 menit 22 detik. Selanjutnya merupakan pembicara ketiga dari tim opposition. Kepada pembicara dari tim opposition, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik. Tes. Baik. Sebelum saya mulai perdebatan, saya biasa perkenalan jadi kita menunggu waktu perkenalan saya mulai dari dulu. Dan sebelum memulai, bahwasannya saya ingin reminder argumentasi yang akan saya bawakan untuk keperluan mentor ini saja. Maka dari itu, izinkan saya untuk membuka perdebatan kita pada hari ini dalam waktu 3, 2, 1. Jadi dalam konteks yang sudah kami bawakan dari pembicara 1 dan juga pembicara 2 dari oposisi sudah menyampaikan bahwasanya apa yang menjadi tuduhan dari tim government itu tidak eksklusif pada akhirnya. Kenapa? Kami hanya menekankan pada bahwasanya utama untuk mendukung kesehatan mentalnya. Bukan berarti secara sosial dia mati. Dalam artian apa? Pacar ini utama untuk menyokong kesehatan mental kita. Bukan berarti kita tidak berbicara dengan siapapun itu. Tuduhan yang dibawakan oleh tim government itu berupa sifatnya tidak eksklusif pada akhirnya. Maka dari itu, tuduhan yang dibawakan itu tidak dapat menyerang argumentasi yang kami bawakan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwasanya kita pada hari ini menjelaskan terkait dengan menyesalkan adanya narasi. Dari tim oposisi sudah menyampaikan kawan-kawan berpikir pada akhirnya mengapa dengan hadirnya narasi ini akan memberikan dampak positif pada akhirnya dengan tokoh-tokoh yang relevan sesuai dengan posisi yang dibawakan. Nah, mengapa pada akhirnya dengan hadirnya narasi ini penting untuk tokoh-tokoh, baik itu individu yang memiliki pasangan ataupun satu pasangan setelahnya. Nah, justifikasi kami adalah bahwasanya tadi makhluk sosial yang dibawakan oleh tim government itu memiliki definisi yang salah. Saya kurang paham mengapa pada akhirnya mereka hanya membawakan definisi makhluk sosial itu hanya berbicara. Sedangkan secara konteks umum makhluk sosial adalah saling membutuhkan. Dalam hal ini kita tidak bisa mengutamakan diri kita untuk menyokong kesehatan mental kita. Mengapa Dewan Jurnal terhormat? Karena makhluk sosial itu pertama dinamis, dia bisa berubah. Tidak semua orang itu sama. Dalam studi kasus yang dibawakan oleh tim government, mereka sangat utopis bahwasanya setiap individu memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, memiliki integritas untuk apa? Mengenali diri dia sendiri sesuai dengan model Lazarus. Padahal teori psikologi itu banyak. Memang hanya ada satu model Lazarus saja yang dibawakan. Bagaimana mereka bisa menjelaskan terkait semisal individu tidak dapat mengidentifikasi sumber daya manusia mereka. Dan inilah yang menjadi utama mengapa pada akhirnya justifikasi yang mereka bawakan dan justifikasi yang kami bawakan pada akhirnya akan lebih benar. Nah, tidak dapat di-replace bahwasanya memang dengan adanya pasangan ini kita bisa membuatnya menjadi lebih dinamis dan lebih konsisten ataupun berkelanjutan pada akhirnya. Mengapa? Kalau misalkan tadi dari tim government mengatakan bahwasanya dengan adanya individu mengutamakan pada
diri sendiri untuk menyokong kesehatan mental, maka bagaimana mereka tidak bisa menjelaskan justifikasinya? Lanjut, kalau misalnya dari tim kami, justifikasinya adalah dengan ada yang pasangan, jika mereka tidak mau untuk menyesuaikan dengan ekspektasi kita, tidak mau berkompromi, pada akhirnya apa? Muncullah tindakan untuk memutuskan pasangan kita dan mencari pasangan yang baru untuk menumbuhkan kembali kompromi-kompromi yang diinginkan. Maka dari itu kami akan lebih berkelanjutan pada akhirnya karena kami membutuhkan dipersilakan. Sepertinya ketika misalkan kita hidup dan berinteraksi nggak selalu tentang kompromi yang kita, misalkan tentang ujung dan lain-lain, tentang jadi lebih baik juga daripada tujuan dari sendiri pasangan seperti itu. Baik, itu mendukung data kami bahwasanya memang pada akhirnya kita harus berkompromi bahkan dengan diri kita sendiri apakah kita butuh bertumbuh atau tidak. Tidak semua orang membutuhkan keinginan untuk bertumbuh. Ada yang tidak ingin termotivasi itu berambisi, mungkin dia ada di belakang saya ataupun dari tim government itu berambisi, tapi ada juga yang tidak berambisi. Pada akhirnya mereka berkompromi dengan diri mereka sendiri. Saya akan melanjutkan. Nah, justifikasi bahwasanya memang kami makhluk sosial ditambah dengan karena adanya umur, bahwasanya dengan seumuran, dengan sevisi, dengan satu tim, dengan pasangan kita itu akan menjadi lebih nyaman pada akhirnya, akan menjadi lebih dinamis pada akhirnya, akan lebih stabil pada akhirnya. Mengapa? Jika kita bandingkan dengan orang tua itu lebih struktural, dia lebih hierarkis, tidak bisa untuk kita penetrasi dengan mudah keinginan-keinginan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin membeli apa, itu pun kita harus pikirkan kembali orang tua butuhnya apa, uangnya ada atau tidak, pada akhirnya apa anak tidak bisa mendukung kesehatan mental pada akhirnya. Nah, kalau misalkan even if kita bisa ganti orang tua yang bisa mensupport seluruhan apa yang kita inginkan, apa yang akan terjadi dalam cerita? Kita harus menyesuaikan kembali, dan dimana menyesuaikan kembalinya ini bukan hanya dengan orang tua saja, tetapi dengan dinamika keluarganya, budaya keluarganya, paman-paman kita, nenek-nenek kita yang baru. Maka dari itu, dengan adanya mengganti orang tua tidak akan eksklusif pada. Dan selanjutnya bandingkan dengan teman yang dibawakan tadi. Bagaimana dengan teman kerja? Kalau kita ganti teman, mungkin secara positif teman itu memang benar bisa membantu. Memang benar memahami pada akhirnya kita kayak gimana. Tetapi bagaimana kalau misalkan teman tersebut tidak memiliki waktu, tidak memiliki keinginan, dan tidak ingin memiliki kesempatan untuk membantu kita? Pada akhirnya apa? Kita bisa mengganti teman? Bisa. Tetapi pada akhirnya apa? Lingkungannya juga harus berubah. Karena kita tidak semudah itu untuk memutuskan teman. Karena pada akhirnya itu akan berpengaruh pada hubungan kita secara harian, apalagi konteksnya teman kerja. Kalau pasangan kita ganti akan lebih mudah untuk mencari yang baru, dan dia tidak akan terpengaruh pada dinamika kita. Nah, selanjutnya bandingkan dengan diri sendiri. Even if tidak, dan ini menjadi permasalahan utama, tidak setiap individu memiliki kapabilitas untuk menyadari kesehatan mentalnya. Tetap membutuhkan orang lain untuk melihat sisi dari diri kita yang tidak kita ketahui, sisi yang shadow, yang benar-benar kita tuh nggak tahu, dan kita butuh orang lain. Nah, kenapa menjadi kelebihan dari tim kami? Pasangan itu pada akhirnya dapat terjadi di sebuah konteks, dapat kompromi, dapat dinamis, dapat diganti. Tetapi kenapa kami memiliki sisi? Dari kami melihat sisi vulnerable aktornya, bahwasanya diri kita, bahwanya pasangan kita itu memiliki jaminan yang lebih konteks, yang lebih sesuai dengan teori. Ada yang unconditional love. Kalau mereka tidak mau kompromi, kita bisa mengganti untuk sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Bahkan dia juga bisa mendapatkan ekspektasi yang diinginkan sesuai dengan kita yang mau berubah atau tidak. Jadi pada akhirnya apa? Pasangan ini akan lebih eksklusif, akan lebih menekan, karena memang pasangan itu rata-rata akan lebih paham. Kenapa? Karena dia seumuran, karena dia lebih dinamis, dia lebih sevisi dengan kita, lebih setara. Tidak ada hierarki, tidak ada konteks-konteks yang membutuhkan effort yang lebih tinggi untuk merubah dirinya. Maka dari itu, mengapa pada akhirnya kami menang Dewan Juri dan Perawat? Yang pertama adalah kembali pada urgensi. Narasi ini hadir. Government mengatakan bahwasanya utama diri mereka sendiri lebih baik pada akhirnya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan pada worst scenario mereka. What if mereka tidak dapat mengenal dirinya sendiri? Mereka gagal. Sedangkan dari tim kami sudah menyelesaikan bahwasanya kalau misalkan pasangan tidak bisa memfulfill apa keinginan kita bisa ganti ataupun bisa mengkompromi. Yang kedua, kita sesuai dengan narasi bahwasanya kita menyokong terkait dengan kesehatan mentalnya. Government yang katakan bahwasanya utama atau diri sendiri itu akan menyesuaikan dengan model Lazarus yang dibawakan, bahwa harus bisa mengidentifikasi sumber daya. Sedangkan di mereka dalam misalkan worst skenario-nya dijelaskan. Nah, yang terakhir adalah teman itu iya bisa membantu, tetapi mereka bisa jadi juga stresor utama kita yang mereka sendiri tidak paham bahwa mereka menjadi stresor kita yang tidak bisa kita ubah. Maka dari itu dengan adanya pasangan akan menyokong kesehatan mental kita. Dukung di Penogoro, bangga.
Cara ketiga dari tim opposition menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Untuk mengakhiri debat hari ini, saya memanggil reply speaker tim opposition yang akan menyampaikan rangkuman. Pada pembicara dari tim opposition, kami persilakan untuk maju ke depan. Mari kita lihat kekurangan lawan. Pertama, mereka tidak menjelaskan bagaimana likelihood-nya orang akan tiba-tiba mau terbuka di dunia yang sudah sangat kapitalis atau individualis ini. Bagaimana mereka ketika bagaimana misalnya ketika mereka di tempat kerja mendapatkan tekanan dari bosnya, lalu dia menceritakan kepada teman kantornya, tapi bagaimana ketika nanti setelahnya, ketika masalah sudah selesai, dia backgrounding atau dia menceritakan keburukan dari atasannya ini, sedangkan mereka adalah sama-sama kompetitor, sesama karyawan di perusahaan tersebut. Atau bagaimana pada akhirnya dia akan justru malu untuk menceritakan ke keluarganya, karena selama ini keluarganya bergantung secara finansial kepada dia, sehingga pada akhirnya dia justru akan berpikiran untuk oh ya pada akhirnya aku justru akan menambah beban pikiran keluarga. Tapi juga tadi yang kedua, selain dari sisi individu itu tersendiri, mereka juga tidak menjelaskan mengapa pada akhirnya orang akan memiliki likelihood untuk tiba-tiba mau mendengarkan, mau membantu, mau memberi saran. Tapi sekalipun mereka menyatakan bahwa oh iya nanti misalnya ketika ada keluarga, masalah keluarga, kenapa tidak bisa cerita saja ke kakaknya yang sama-sama tahu posisi anak. Mereka pada akhirnya juga sama-sama memiliki masalah, bukan mereka juga kakak atau adik itu juga sama-sama memiliki masalah tersendiri, dan itu pun belum tentu yang pada akhirnya juga akan membantu mereka. Tapi yang kedua, kekurangan kedua, mereka hanya bermain di best scenario bahwa exactly orang-orang akan membantu, tapi juga pun let's say mari kita setuju bahwa orang-orang akan membantu mereka, tapi bagaimana pada akhirnya saran mereka akan langsung ketemu atau ini akan direct menyelesaikan masalah mereka. Bagaimana pada akhirnya ketika misalnya mereka butuhkan hanyalah sekadar pelukan, atau misalnya ketika masalahnya sudah selesai tapi masih ada rasa sakit yang menyisa di mereka. Pada akhirnya ini tidak dijelaskan ke mereka bagaimana aftermath dari penyelesaian masalah itu juga akan tetap eksis di sisi mereka. Pun pada akhirnya mereka tidak menyentuh skenario bagaimana orang-orang yang tadi akhirnya mereka tidak memiliki safety net, atau bagaimana pada akhirnya orang lain ketika misalnya mereka sudah menceritakan ke misalnya teman kantornya, pada akhirnya mengetahui kekurangannya bisa menjadi celah. Tapi kekurangan terakhir yang terkait juga adalah eksklusivitas, bagaimana mereka menggaungkan oh dia nantinya penyelesaiannya akan relevan karena sesuai dengan konteks. Masih sini tidak eksklusif karena exactly narasinya adalah pacar sebagai dukungan utama kata musik di sini berarti adalah mereka masih akan memungkinkan untuk mereka mencari dukungan dari orang lain, bukan? Sebenarnya pada akhirnya ini pun juga tidak eksklusif bahwa seakan-akan oh ya mereka seirasional itu. Sudah dijelaskan di bicara pertama bahwa pada akhirnya orang tidak akan serta-merta seirasional itu untuk menaruhkan seluruh hidupnya bergantung keputusan hidupnya pada pasangannya, tidak, tetapi akan menjadikan pasangan ini sebagai tempat untuk bercurhat, untuk memberitahu keluh kesahnya dan segala macamnya, sehingga setidaknya beban telinganya adalah sudah lebih ringan. Tapi juga beberapa argumen yang belum direspon dari tim pemerintah. Yang pertama, mereka tidak merespon bagaimana nantinya di sisi kami exactly tadi manusia akan cukup rasional untuk mulai menilai penyelesaian masalah dan mana yang mungkin misalnya bisa diekspos atau tidak ke orang lain, sehingga pada akhirnya di sisi kami solusi yang akan terjadi pun juga akan lebih strategik, karena pada akhirnya tidak hanya secara problem copy based mechanism, tapi juga emotion based coping mechanism. Yang kedua juga kami menjelaskan bagaimana di keluarga itu ada hierarki sosial, ada hierarki, ataupun sekalipun di misalnya di kantor pun juga ada hierarki, yang mana ini akan membatasi kamu untuk misalnya menjadi terbuka kepada misalnya di kantor atau misalnya kepada temanmu sendiri, kepada anggota keluargamu sendiri, karena exactly kamu tahu bahwa oh ya kamu sebagai anak, apalagi di keluarga yang misalnya mungkin konservatif, kamu akan merasa sungkan untuk bercerita. Tapi yang ketiga, kami juga memberikan livelihood bahwa pada akhirnya pasangan akan mau menjadi support system, karena bagaimanapun mereka pada akhirnya juga akan memotivasi, ini juga akan menjadi motivasi bagi mereka untuk kembali berubah menjadi lebih baik, karena exactly pasangan sudah memberikan udah membantu mereka, pada akhirnya mereka akan oh ya karena kita hanya punya satu sama lain, tidak bisa direplace satu sama lain, pada akhirnya kita lah yang akan harus saling berubah untuk sebagai satu tim, karena tidak mau mengecewakan, karena kita mau pada akhirnya
kesejahteraan kebahagiaan untuk kita semua. Bahkan jadi tim komposisi. Terima kasih. Debat speaker dari tim opposition menghabiskan waktu 4 menit 20 detik. Terakhir, waktunya reply speaker dari tim government yang akan menyampaikan rangkuman. Baik, argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya mosi ini kita meng-highlight adanya kata utama di mana ketika ada utama ini kami sebagai tim pro juga meng-acknowledge kalau itu bukanlah satu-satunya misalnya orang yang akan nanti kita bantu seperti itu. Tapi dengan adanya kata utama ini juga tentunya membentuk adanya preferensi dan subjektivitas. Dan ketika misalnya kita memiliki sesuatu tentunya pada akhirnya kita pun akan selalu memprioritaskan orang tersebut lagi, yaitu pada konteks ini pasangan kita. Pertanyaannya di sini, apakah itu merupakan solusi yang terbaik utamanya untuk di sini kesehatan mental satu sama lain? Mari kita tilik lebih jauh lagi kesalahan yang dikatakan oleh tim Pro sendiri. Nah, dari mosi tersebut disampaikan bahwa ketika ada narasi, maka implikasinya adalah adanya ekspektasi sosial. Nah, lalu ketika saat ekspektasi sosial tersebut tentunya seorang pasangan ini akan terus dituntut, akan seperti diharuskan untuk menjadi support system, padahal kembali lagi apakah manusia selalu capable untuk menerima hal tersebut? Tentu jawabannya tidak diwajibkan yang performa. Dan ketika apakah dia akan selalu bisa berkompromi? Apakah dengan mudahnya manusia bisa melepaskan hubungan begitu saja? Tentu pada akhirnya jawabannya tidak. Karena ya kembali lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tentunya tidak semudah itu untuk kita bisa melepaskan hubungan sosial kita begitu saja. Nah, selain itu di sini dari tim kontra juga seakan-akan lupa melihat bahwasanya setiap orang memiliki kebutuhan dan situasi yang berbeda. Sama seperti contoh teman dan rekan kerja yang mereka sampaikan. Nyatanya pada akhirnya juga pacar tidak selalu ada dan tidak selalu baik. Dan dengan apa yang disampaikan oleh dari tim pro di sini justru kami memberikan opsi yang lebih banyak, bukan hanya pacar, misalnya bukan hanya suami istri, tapi juga misalnya teman, rekan kerja, rekan dari universitas dan lain-lain seperti itu. Hal tersebut merupakan pandangan yang sangat sempit karena saat itu juga bisa saja kita memiliki masalah dengan pacar. Bisa saja ketika misalnya kita melihat pacar kita sedang stres, kita juga akan sungkan untuk cerita dan berbagi seperti itu. Sementara itu di satu sisi perlu kami ingatkan bahwa yang vulnerable bukan hanya di satu sisi saja. Nah, di sini tentunya sebagai manusia kita juga kita membutuhkan adanya ruang nafas. Sementara dengan adanya narasi ini yang menimbulkan ekspektasi sosial, pada akhirnya akan menimbulkan adanya force untuk mereka selalu ada untuk pasangannya, apapun emosinya, apapun kondisi waktu dan situasi yang sedang mereka alami. Hal tersebut tentunya bukanlah suatu hal yang bijak, bukan solusi yang terbaik. Seperti itu, dan mereka juga dari tadi terus bermain di basis mengenai reciprocal support dan afirmatif yang juga merupakan butuh satu sama lain, padahal hal ini juga bisa didapatkan dari hubungan manapun sebenarnya. Nah, lalu memasuki argumentasi tim pro yang sebenarnya lebih unggul. Di sini kita justru melihat bahwasanya dunia ini dengan manusianya, dengan masalahnya tentunya dinamis, dan betul bahwa individu manusia adalah makhluk yang rasional dan mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena itu mereka juga memiliki fleksibilitas, self-sufficiency dan juga self-urgency-nya sendiri. Nah, adapun ketika misalnya mereka memiliki ini, maka ketika misalnya mereka vulnerable, ketika mereka depresi seperti yang disampaikan Pak Tim Kontra, maka tentunya mereka pun tahu harus kemana. Itu sebenarnya kalau sudah klinis, klasik seperti itu. Lalu di sini dari Kiko juga menjelaskan mekanismenya dengan adanya subconscious bias dan juga heuristik, dan juga mendukung mengapa kami di sini tidak mau pasangan ini menjadi support system utama. Nah, lalu untuk hal yang lagi yang unggul ini adalah bagaimana kita juga di sini tidak melihatnya sebagai dari misalnya emotional coping saja, tapi juga problem copingnya juga tentu saja seperti itu. Dan karena itu di sini juga itulah letak support system yang sedari awal bagi kita inginkan untuk bisa membantu individu untuk menjadi lebih baik, untuk bertumbuh seperti itu. Adapun untuk argumentasi kami yang kedua yaitu adalah untuk mencegah dependensi dan limitasi dengan berkaitan dengan argumentasi pertama bahwasanya ada self-sufficiency dan kemampuan dan kapabilitas dari setiap individu seperti itu, dan juga harapannya dari single tentunya akan membentuk individu yang lebih sustainable dan juga long term baik secara individual
baik secara individu maupun dalam hubungannya. Terima kasih dan bangga menjadi ini. Terima kasih. Debat Speaker Relative Government menghabiskan waktu 4 menit 18 detik. Dengan ini, telah berakhir debat pada babak perebutan juara ketiga. Terima kasih kepada Dewan Juri, peserta debat, dan hadirin sekalian. Saat ini waktunya Dewan Juri untuk berdiskusi terlebih dahulu. Dewan Juri dipersilakan menuju ruang juri untuk melakukan sesi diskusi. Para peserta dipersilakan untuk kembali ke kursi penonton, dan hasil pertandingan akan diumumkan di closing Siberia 2025. Rangkaian selanjutnya saya serahkan kepada MC. Selamat siang. Tiga piala. Tapi kalau Sampai Bandung. Sekarang kita akan mempersilahkan bagi para peserta untuk melaksanakan kegiatan lomba selama 1 jam. Kita akan kembali ke ruangan ini untuk menonton acara pada 13.12. Selamat peserta. Thank you. Tingkat 3 kan.